Hai, ketemu lagi di channelnya Genbes. Sekarang saya menjadi single fighter karena partner gue lagi PMS. Tapi hari ini semangat banget. Kenapa? Karena sekarang ditemani oleh dua bidadari yang sedang tersesat, kemudian diselamatkan oleh Diksi dan dibawa ke sini. Oke, hari ini kita masih di serinya Pimpinan Ormawa, dan hari ini merupakan mungkin bisa dikatakan juga podcast yang fenomenal juga lah gitu ya, karena kita menghadirkan salah satu motor organisasi atau BEM KM Stikes Darma Husada. Kalau di partai itu sekjen namanya sama bendahara umum. Nah, sekarang kita kehadiran sekretaris umum dan bendahara umum dari BEM KM Stikes Darma Husada Bandung. Oke, kita kenalin dulu dari sekretarisnya dulu siapa? Oke. Lihat di kamera. ini depan kamera semua nih. Aduh papa. Jadi ke bawah ini. Siapa? Iya, nama saya Ira Destiani Surya dari Prodi Sarjana Keperawatan. Semester 5. Sekarang sebagai sekretaris umum ya? Sekretaris umum. BEM KM Stikes Darma Husada. Oke, yang kedua. Kalau ini familiar banget. Udah sering. Kamu belajar bahasa Korea. Ini. Oke, kenalin dulu. Perkenalkan, nama saya Kinanti Dwi Nurhandayani dari Prodi Sarjana Keperawatan. Asli orang mana? Subang. Oh, orang Subang. Kita dulu sama Kinan ini udah familiar banget di podcast dulu, pernah sempet pertama, kemudian dia sekarang punya channel sendiri bahasa Korea. Masih ada beberapa episode ke depan bahasa Korea. Jadi ya multi talent banget gitu kan. Kemudian oke, kita lanjut lagi nih. Kalau kita sekretaris dulu deh. Sekretaris tugasnya apa nih gitu yang sekarang Irna lakuin nih dari mulai awal sampai sekarang lagi jalan apa aja? Kalau misalnya buat sekretaris BEM sih pastinya kan ngecekian dari ormawa untuk administrasi ormawanya, proposal, LPJ tiap kegiatan gitu. Jadi ngecekin waktunya tepat waktu atau enggak, terus memastikan roda organisasi ya gitu enggak, untuk administrasinya. Ada kendala nggak selama kemarin atau enggak selama inilah kan, bukan kemarin berarti ya, sampai hari ini ada kendala nggak? Kalau misalnya kendala kan mungkin sekarang lagi pandemi, jadi mungkin kendala kan kalau misalnya buat proposal LPJ itu kan ada harus konsul terus tanda tangannya itu mungkin yang ngebuat terhambatnya gitu. Jadi terhambat gitu. Tapi sejauh ini teman-teman dari Ormawa semangat nggak? Kalau semangat sih semangat. Semangat. Jadi harus ngingetin terus-terusan. Ya, gitu. Semangat kan. Oke, sekarang ke bendaharanya Teh Kinan nih. Kinan, secara umum kerjanya apa sih bendahara umum BEM ini? Bagi-bagi duit gitu apa? Kalau bendahara umum BEM sama aja sama sekre, yang ngurusin administrasi dari BEM-nya sendiri sama ormawa-ormawa lain juga. Tapi fokusnya ke keuangan. Kan sering ke bapak juga. Minta duit. Minta uang. Dia kayak ke bapaknya sini, Pak, duit. Tiap chat uang. Terus ada nggak kendala selama kamu misalnya sekarang jadi mulai menjabat sebagai bendahara umum sampai hari ini, ada kendala nggak? Kendala yang paling gede apa sih gitu? Paling berat apa? Kendala yang paling gede sekarang mungkin waktu, soalnya lagi jadi banyak berjalan molor praktek waktunya juga, terus maksudnya praktek, kondisinya COVID udah praktek, duitnya tuh cair. Sudah aku malah si level dewa. Sedih Pak. Sedih banget. Tapi sejauh ini teman-teman gimana nih koordinasi kerjasama, mungkin dalam bentuk kegiatannya, pelaporan atau gimana, ada nggak? Ada kendala nggak selain yang tadi itu? Nggak ada sih Pak. Anak-anaknya maksudnya teman-teman Ormawa juga memang welcome lah gitu ya. Ada nggak sekarang yang misalnya dirasain yang beda dari Kinan sekarang itu kan, setelah jadi bendahara BEM, ada nggak yang beda dari Kinan sekarang? Apa ya? Lebih banyak dicari orang Kinan. Ya, itu pasti tiap gitu hari ya. ada aja. Banyak di chat gitu kan, banyak jadi yang nggak sepi. Kapan?
kapan cair yang kayak gitu kan ditanyain terus. Jadi selalu ramai terus apalagi? Terus mungkin ada dari segi diri sendiri ada perubahan nggak gitu kan? Apa ya? Lebih kalau teman-teman yang sebelumnya kan, kita sempat podcast sama ketua-ketua ormawa ya, dia lebih rajin, nggak jadi mudian gitu kan, misalnya ada nggak dari Kinan sekarang jadi rajin ke kampus? Iya. Jadi rajin ke kampus, pokoknya jadi apa ya bahasanya? Banyak juga yang curhat. Banyak yang curhat gitu. Yang paling spesifik, gue berubah banget semenjak jadi bendahara. Ada yang berubah banget, ada nggak? Lebih banyak teman atau lebih dewasa? Oh, lebih mungkin ini Pak, komunikasinya jadi lebih enak, lebih lancar. Soalnya kita dulu kan mandet-mandet gitu kan, ke orang tuh lebih pemalu atau gimana. Kalau sekarang mah kudu dengan siapapun harus masuk. Gitu. Apalagi kan ke bapak gitu jadi. Apalagi ke bapak. harus lancar. Harus lancar. Harus lihat mudinya juga. Iya benar. Jadi ini kayak wawancara kemahasiswaan gitu. Kalau Irna kalau tadi kan kendala, ada nggak yang perubahan dalam diri Irna ini sendiri selama menjabat di sekretaris? Ada nggak yang berubah dari Irna? Misalnya ya bentuk lebih dewasa, lebih sabar, lebih apa gitu mungkin. Ya lebih sabar kayaknya sih Pak. Lebih sabar. Ya soalnya kan ya pasti ada aja gitu yang ormawanya yang agak susah-susah gitu. Jadi kan ngelatih kesabaran banget gitu Pak. Jadi harus kita terus ingetin gitu iya. kan. Ada nggak misalnya, sekarang kalau ini BEM sekarang yang nggak membandingkan gitu ya, yang di masa pandemi ini tetap solid nggak, atau memang kayaknya jadi biasa aja sih karena memang gini gitu kan, atau tetap solid dalam artian komunikasi tetap terjalin gitu kan, koordinasi tetap ada gitu, ada nggak yang memang dirasakan perbedaannya gitu? Ya kalau misalnya komunikasi sih ada, tapi mungkin cuman sekedar di WhatsApp kayak gitu doang sih Pak. Karena pertemuan fisik nggak ada. Iya. Oke. Nah ini S1 dulu nih, S1 keperawatannya. Kesan masuk di, kamu ngerasa nyesel nggak nih masuk BEM? Ngerasa nyesel masuk? Enggak Pak. Enggak Pak. Enggak ya. Enggak ya. Ini kayaknya berat banget ya ngomongnya. Karena kan beban organisasi memang bisa dibilang, yang namanya organisasi pasti motornya itu adalah di sekretaris dan di bendahara. Jadi nggak ada cerita misalnya kalau ketua organisasi memang dia jadi leader gitu kan, tapi sebetulnya administrasi segala macam itu ada di sekretaris. Jadi beban terbesar itu adalah sebetulnya di sekretaris, sama di bendahara kalau ngomongin duit gimana, kontrol gitu kan. Kalau pimpinan kan duitnya gimana, ada nggak gitu. Kalau sekretaris udah dibuatin nggak, tinggal lagi. Gitu kan. Nah kemudian secara umum nih DHB menurut Irna dulu nih gitu. Menurut Irna secara umum DHB buat kamu jadi beda nggak, atau memang buat jadi kan ya nyesel nih masuk DHB gitu? Ya jadi beda lah Pak, bener-bener ya banyak sih kalau misalnya ngelihat sama kampus lain juga kan udah kelihatan beda gitu. Ngeri banget kegiatannya. Iya, beda banget. Kamu ngerasain jadi sekretaris ya, bener nggak? Iya. Yang namanya ngeri. Saya aja yang bisa dibilang cuman tinggal tanda tangan kan, stres gitu. Apalagi kamu yang ngurusin harus ngecek, harus gitu, kontrol laporan segala macem gitu kan. Tapi secara umum kamu membuat jadi lebih beda gitu ya. Iya. Kalau Kinan, DHB secara umum yang kamu nyesel nggak masuk DHB, atau mungkin dibandingkan kayaknya dia enak kuliah gitu, gue kok kayak ini sengsara banget gitu kan? Enggak Pak. Ada sesuatu yang ngomong mungkin apa ya, di HB tuh unggul di ormawanya sendiri, kan banyak juga nih ormawanya. Kan Kinan kalau misalkan nanya ke teman-teman juga ternyata ormawanya lebih sedikit gitu dari DHB atau apa. Terus juga kayak misalkan si ormawanya tuh bervariasi, ada tim case itu mungkin yang paling beda banget dari kita, udah terkenal juga. Karena relawan kan ya, jago dong DHB kan kamu relawan. Bedanya itu sih Pak. Kalau BEM-nya sendiri menurut Irna dulu nih, BEM-nya sendiri secara umum, BEM kita dengan kampus sejenis Lastikes yang lain lebih killer kita, atau memang killer dalam artian lebih aktif, lebih ini gitu kan, atau kita biasa-biasa aja nih kayak kampus lain? Kalau belum tahu banget sih kalau misalnya BEM yang lain, tapi
Kayaknya sih, kayaknya sih ya kita pasti lebih sih. Karena kamu juga stres. Iya, Karena wajahnya kelihatan. soalnya kayak stres kalau lihat yang lain ada juga gitu temen yang dari BEM lain gitu, tapi kayak santai aja. Iya kayak Kok aku mah stres banget. gitu Pak. Kalau menurut Kinan kayak gimana? Kan mungkin Kinan sempat dulu kan sebelum di BEM di Pikma ya. Iya. Jadi mungkin bisa pernah ketemuan sama teman-teman kampus lain gitu ya. Bisa nggak misalnya memang DHB itu BEM-nya inilah gitu kan, misalnya seperti apa nih kayak menurut Kinan? Sulit sekali. Sulit sekali mengomongkan. Jadi kalian bisa lihat betapa di wajah mereka berdua itu stresnya luar biasa. Karena kenapa? Wajar banget. Dia jangan berpikir bahwa mereka akan heavy, enggak. Karena memang luar biasa. Ini adalah ekses di mana atau akibat kalau organisasinya terlalu banyak. Iya. Kontrolnya di mereka berdua semua. Jadi semua ormawa itu anggarannya itu dikendalikan sama Kinan. Jadi uang masuk atau maksudnya cair atau enggak itu ditentukan oleh Kinan. Kemudian sekretaris BEM ini juga yang ACC apa kegiatan itu bisa jalan atau enggak. Karena Irna itu akan ngecek dia udah laporan atau enggak. Itu per organisasi kebayang enggak? Satu organisasi itu rata-rata program kerjanya 10 aja. Iya. Ada 10 organisasi 100. Telanang gua. Jadi wajah organisasi DHB itu dilihat dari stresor yang dimiliki oleh mereka berdua. Itulah kenapa podcast kita hari ini nggak single satu-satu. Jadi saya tahu banget mereka berdua ini merupakan pasangan duet maut gitu kan. Ya, yang bisa dikatakan menjadi gambaran betapa luar biasanya ini itu kan. Jadi jangan organisasinya happy, ya happy-nya yang bagian mana? Karena mereka yang ngurusin bisa dipastikan semua pelaporan, semua proposal di Ormawa itu ada dan lengkap dan mereka pengendalinya semua gitu kan. Terus lanjut lagi nih, ada nggak yang hal-hal yang memang bisa dikatakan buat kamu bisa dibilang apa ya, harapan apa sih ke depan gitu kan, harapan apa ke depan dengan situasi sekarang yang kamu alami gitu kan. Apakah dengan oke lah gue jadi martir gitu kan, martir dalam artian berkorban untuk menyelesaikan semua, orang lain lo enak-enak aja gue yang ngerjain gitu kan. Ada nggak harapan ke depan seperti apa? Kayaknya akan bagus, akan ini gitu kan, melihat ada regenerasi nggak ke depan gitu kan. Kalau misalnya ngelihat ya lagi pandemi gini, mungkin harusnya jadi buat apa sih? Kan kuliah tuh jadi nggak terlalu sibuk gitu. Jadi harusnya ke organisasi atau ke administrasi juga lebih merhatiin. Jadi lebih baik lagi gitu. Ini curhatan buat kamu ya yang belum menyelesaikan laporan dan proses. Iya, dia pingin ngomong. Kamu teh bener buruan, kurang lihat. Kalau Kinan? Sama sih Pak, pengennya Ormawa sama BEM juga kedepannya lebih semangat gitu, apalagi dalam laporan yang kayak gitu, surat-suratnya harus tepat waktu. Jangan sengaja. Jangan. Iya bener. Juga kalau minta teh ditanya mana laporan yang kemarin. LPJ-nya. Karena stres karena luar biasa tinggi. Bener, jadi Pak, saya baru lihat dari podcast sebelumnya kan seri Ormawa, terus mereka ceria semua, kan ketua kabeh gitu kan. Ketua kan ujungnya nyuruh gitu. Iya benar. Nah, sekarang ini pengendalinya kan kalian berdua ini adalah gambaran sekretaris dan bendahara di organisasinya masing-masing kan. Ngaruh nggak ke nilai Irna atau ke kuliah gitu? Ada ngaruh nggak? Jadi misalnya jadi nilainya jadi ya cenderung mungkin nurun atau apa, mungkin jadi misalnya tiba-tiba dipanggil sama prodi, kenapa nanti sekarang jadi kuliahnya kayak gini, atau mungkin lebih semangat lagi, atau ada nggak pengaruh ke kuliahnya? Kalau misalnya lagi pandemi gini mah enggak sih Pak, soalnya kan ya kuliahnya bisa dibilang lebih nyantai gitu, nggak ada praktek juga, jadi bisa lebih fokus juga gitu ke. Jadi bisa maksudnya karena di satu tempat ya. Iya. Kalau ke organisasi kalau misalnya harus kalau offline kan harus bolak-balik atau gimana gitu yang diurusinnya. Rumah di Cibiru kan? Iya.
Jadi sekarang kesini bolak-balik naik motor? Iya. Sendiri? Sendiri. Wow. Kalau Kinan, ada nggak ngaruh nggak ke kuliah? Jadi guru bahasa Korea. Keren banget ya lumayan Pak. ngaruh. Ngaruhnya apa? Nilainya jeblok atau gimana? Enggak sih, enggak ke situ. Cuman mungkin ngaruh ke kalau kuliah enggak sih Pak. Tapi mungkin prepare waktu luang mungkin udah jadi lebih sedikit. Peluang lebih sedikit. Ya yang mikir teh, duit kumaha. Tapi kan kalian berdua sadar kan bahwa ini bagian dari proses menjadi orang yang lebih hebat kan, karena orang hebat itu ujiannya pasti lebih berat, bener nggak? Nah sekarang nih dengan wajah yang inosen ini, Kinan dulu deh, coba ke sobat-sobat DHB yang memang masih bingung mungkin masuk kuliah DHB, nah masuk kuliah gue harus kemana nih gitu kan, karena rata-rata sekarang kuliah itu tidak hanya hanya kuliah tapi ingin menggali aktualisasi diri dia, mencari jati diri dia gitu kan. Ada nggak pesan-pesan buat sobat-sobat DHB dalam artian anak-anak SMA deh, jadi ngomonginnya tentang DHB secara umum gitu kan, kamu nyesel banget misalnya kalau nggak masuk DHB, aku aja di sini nyesel gitu kan. Aduh. Apa ini curahan asli seorang Kinan. Apa? Ada yang ingin sampaikan? Pokoknya buat adik-adik di sana, pokoknya apa ya? DHB itu kan kampusnya benar-benar apa ya? Kampus apa namanya? Spiritual. Kampus gitu spiritual. Kan. Banget. Pokoknya benar-benar gak akan nyesel masuk ke sini, spiritualnya juga kedukung gitu dari Kegiatannya dari juga ibadah. gila-gilaan. Iya, kegiatannya juga mantep gitu. Ormawanya juga banyak juga kayak tim kes relawan. Mungkin unggulannya itu ya Pak, Relawannya. Banyak Tapi kan kampus juga relawan, gitu. ada juga untuk kita mengekspos kita jadi konselor Ya, kan juga. dan lain-lain. Terus jadi adik seninya juga ada, fotografinya juga ada. Menurut Ira sekarang berarti ya, coba deh ke sobat-sobat DHB apa ya, mengajak mungkin ya, yang bagi yang masih bingung DHB seperti apa sih gitu. Ya pokoknya kalau misalnya buat yang anak-anak SMA yang lagi sekarang bingung mau kuliah di mana, ya bisa DHB jadi solusinya gitu. Dijamin kegiatannya nggak akan pernah ada kosongnya lah gitu. Pasti terisi terus gitu kegiatannya. Dan buat kamu nggak bucin ya, bener nggak? Aduh. Iya, dia nggak akan mikirin cowok, bener Iya, nggak? iya, bener. Karena Bener, Pak. hanya kuliah, kegiatan, Iya. apalagi kamu kalau jadi sekretaris umum BEM, kamu di stresnya level. Kebayanglah sekretaris BEM ini sama bendahara BEM ini ngebawain 1.200 mahasiswa. Dan ormawanya itu ada kurang lebih 10 ormawa gitu kan. Dan itu semuanya aktif. Dia on the track, jadi kalau buat program kerja itu harus timernya harus pas. Kalau enggak, ini Sekum akan ngejar. Dengan Depdagri ya kalau nggak Iya. salah. Dengan Menteri Dalam Negerinya dia akan ngejar kolaborasi. Kemudian kalau ini akan rekomendasi ke bendaharanya, duit jangan cairin. Oke, makasih banget buat Irna sama Kinan yang luar biasa. Ini dua Sri Kandi yang mengendalikan operasi ya. Kalau di media namanya operasi gitu ya. Jadi keberhasilan sebuah organisasi itu sebetulnya ada kata kuncinya ada di sekretaris dan di bendahara, dan mereka berdua ini luar biasa. Dan DHB yang mampu membuat mereka jadi luar biasa seperti ini. Dan tentunya kamu akan nyesel banget deh kalau nggak masuk ke DHB. Mau ke perawat, mau ke RO, refraksi optisi, ya, atau ke kesmas, atau ke bidan. Kita masih terbuka. Jadi teman-teman, kita tunggu banget buat sobat-sobat yang ingin gabung di Dharma Husada. Dan kita ketemu di podcast berikutnya. Dadah.